Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yunxiao. Di kamar pribadi, Qin Chuan bergumam, sepertinya dia bertekad untuk mendapatkan batu ini, tetapi saya tidak tahu berapa banyak yang bersedia dia bayar. Zhou Chu, berhenti, jika harga naik lebih jauh, itu mungkin menembus harga psikologisnya. Pada saat itu, Anda akan menghabiskan lebih dari 20 juta untuk membeli batu ini, kerugian lebih besar daripada keuntungan. Wajah Zhou Chu bergerak-gerak, harga yang tinggi membuatnya merasa sedikit takut, dia hanya ingin dengan sengaja menaikkan harga dan membuat Yunxiao berdarah, tetapi dia tidak benar-benar ingin membelinya. Dia merenung sejenak dan berkata, karena bocah ini adalah alkemis tingkat 9, dia tidak hanya harus kaya, tetapi juga memiliki sikap keras kepala dan temperamen seorang alkemis, saya akan menaikkan levelnya beberapa kali lagi. 25 juta, dia berteriak. Di platform bundar di pulau terpencil, Ketong Guang sudah tersenyum seperti bunga, dia diam-diam berpikir bahwa akan sangat bagus jika dia bisa bertemu dengan orang yang bertengkar seperti itu setiap kali dia melelang. 25 juta pergi sekali, katanya sambil tersenyum, dia bahkan melirik Yunxiao dengan jijik, sengaja atau tidak sengaja memprovokasi pemuda itu. Yunxiao mengangkat matanya dan melihat trik kekanak-kanakan Ketong Guang dengan penghinaan yang tidak terselubung. 25 juta pergi dua kali, jika tidak ada harga yang lebih tinggi, besi goblin yang langka dan tak tertandingi ini harus memilih pemiliknya. Ketong Guang tersenyum canggung. Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Yunxiao, tetapi mereka hanya melihat pemuda itu dengan lembut menutup matanya, seolah-olah dia telah menyerah. Jantung Zhou Chu berdetak kencang dan wajahnya menjadi pucat. Ketong Guang terkekeh dan berkata, pedang berharga melahirkan pahlawan, dan kecantikan melahirkan keindahan, sepotong besi meteorik goblin ini dijual seharga 25 juta batu primordial kelas tertinggi, dan itu akan diberikan kepada pria yang beruntung di kamar pribadi di lantai 2. Zhou Chu tiba-tiba mendengus, dia merasakan darahnya mengalir ke dadanya dan dia hampir memuntahkan darah. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk menahannya, leher dan wajahnya memerah. Yang lain menatapnya tanpa berkata-kata, Chen Feng dan istrinya saling tersenyum, sementara Li Feiyu terbatuk beberapa kali. Zhou Chu adalah babi. Di ruangan lain tidak jauh, Han Junting mencibir dengan ekspresi jijik. Meskipun harganya sangat tinggi, kata nenek bunga matahari, belum tentu hal yang buruk untuk menghentikan Yunxiao mendapatkan besi goblin. Dengan otak Zhou Chu, bagaimana dia bisa berpikir begitu banyak? Han Junting tertawa, dia hanya mencoba menaikkan harga untuk Yunxiao, tetapi sekarang dia menderita konsekuensi dari tindakannya sendiri. Dia tidak hanya kehilangan lebih dari 20 juta batu primordial kelas tertinggi secara gratis, tetapi dia juga membuat dirinya dalam masalah. Petik 2. Mendapat masalah. Zhou Chu adalah murid langsung Lord Chang Wuqiong, kata nenek bunga matahari tidak percaya, meskipun ada konflik besar di antara mereka berdua, bagaimanapun juga dia adalah murid langsung Lord Chang Wuqiong, bagaimana Yunxiao berani membunuhnya. Selain itu, dia tidak punya bukti, selama Zhou Chu menyangkalnya, apa yang bisa dia lakukan. Nenek, kamu telah meremehkan kecerdasan Li Yunxiao dan melebih-lebihkan kecerdasan Zhou Chu, kata Han Junting sambil tersenyum. Nenek bunga matahari bingung, mengapa? Petik 2. Namun, Han Junting hanya tersenyum. Dan tidak mengucapkan sepatah kata pun, di wajahnya yang sudah tua, matanya bersinar dengan kecantikan seorang gadis muda. Setelah keributan Zhou Chu dan Yunxiao, pelelangan kembali ke jalurnya, 10 atau lebih bahan berikutnya dijual dengan harga maksimum 6 juta, Mo Huayuan telah menyerang beberapa kali, tetapi tidak berhasil. Setelah itu, beberapa senjata tingkat mendalam dilelang, menyebabkan kehebohan. Yunxiao juga telah berpartisipasi dalam beberapa penawaran, tetapi harga barang-barang itu segera melebihi intinya, jadi dia harus menyerah. Meskipun hampir tidak ada yang hadir yang lebih kaya darinya, itu akan terlalu mencolok, apalagi ada orang di kamar pribadi di lantai 2 yang berspesialisasi menaikkan harga, setiap kali dia mengajukan tawaran, dia akan bisa keluar dan membawa tandu. Lelang berlanjut selama beberapa jam, dan penawaran berangsur-angsur melemah.
Kami sudah melelang setengah dari barang, dan semua orang mendapatkan banyak, mempertimbangkan sumber keuangan semua orang, banyak dari Anda yang telah menghabiskan semua sumber daya Anda, sehingga akan sangat sulit bagi Anda untuk berpartisipasi dalam lelang nanti. Oleh karena itu, lelang akan ditangguhkan selama 12 jam. Mereka yang membutuhkan batu primordial dapat pergi ke konter di luar untuk bertukar dengan barang, selama itu adalah barang berharga. Toko harta karun yang segudang akan mengambil semuanya. Banyak orang di bawah mulai mengutuk. Toko harta karun yang segudang menyedot tulang mereka hingga kering. Melihat semua orang akan kehabisan uang dan tidak mampu menawar lagi, mereka melakukan ini. Namun, banyak orang masih sangat gembira. Mereka khawatir bahwa mereka tidak memiliki cukup batu purba. Jadi ketika mereka mendengar bahwa ada hal yang begitu baik, mereka segera bergegas keluar dari pintu. Orang-orang lainnya takut mereka akan tertinggal, jadi mereka juga keluar untuk menukar lebih banyak batu primordial dan semua jenis harta yang tidak dapat mereka gunakan. Dengan perusahaan perdagangan Tianyuan sebagai jaminan, Yun Xiao secara alami tidak perlu menukar apapun. Selain itu, dia tahu segudang kebiasaan toko harta karun akan menjadi keajaiban jika barang-barang yang ditukar di sini bisa dijual seharga 2/3 dari harga barang itu sendiri. 12 jam adalah waktu setengah hari. Banyak orang juga takut dibantai oleh banyak toko harta karun, jadi mereka langsung bergegas keluar dari tempat pelelangan dan pergi ke area perdagangan utama untuk mengangkat batu primordial. Yun Xiao menyaksikan Ketong Guang, Bibi Jiu, dan yang lainnya mundur di belakang layar untuk beristirahat di platform bundar di pulau itu. Mei Dong terus melihat kembali ke arahnya dan mengedipkan mata padanya saat dia menyapanya. Tuan Muda Yun, gadis itu mengisyaratkan Anda, kata Mo Huayuan sambil tersenyum. Dalam sekejap, Yun Xiao menghilang dari kursinya dan pergi ke belakang panggung pelelangan. Seluruh aula lelang adalah kantong spasial. Selain tempat berbentuk cincin besar yang dapat menampung puluhan ribu orang, bagian belakang aula juga sangat lebar, dan ada pembudidaya yang berjaga di mana-mana. Yun Xiao berjalan melalui koridor yang panjang, dan di belakangnya ada halaman besar, tersembunyi oleh air hijau. Saat dia hendak memasuki halaman, aura yang sangat kuat tiba-tiba menekan wajahnya. Udara sedikit bergetar dan sosok seorang pria muncul. Dia menatapnya dengan dingin dan berkata, "Mundur." Dengan membalikkan tangannya, Yun Xiao melemparkan token dan berkata, "Dengan ini, bisakah aku pergi?" Pria itu meraih udara, mengerutkan kening setelah sekilas, dan melemparkannya kembali, berkata, "Ini adalah tiket VIP dari kamar dagang Tianyuan, yang menempati urutan kedua di serikat pedagang. Anda dapat memiliki banyak hak khusus, tetapi Anda tidak dapat masuk. Itu karena penyelenggara lelang ini adalah toko harta karun, kecuali ada panduan dari toko harta karun." Yun Xiao ditempatkan dalam posisi yang sulit. Dia tidak bisa memaksa masuk, dia juga tidak bisa mundur. "Dia temanku, bisakah kamu membuat pengecualian untukku?" Tiba-tiba, suara Bibi ke-9 terdengar, dan sesosok melintas di halaman. Itu adalah Bibi ke-9 dan Mei Dong. Pria itu merenung sejenak dan berkata, "Karena kamu adalah teman Bibi ke-9, kamu secara alami bisa masuk, tetapi jika dia menyebabkan masalah, kamu harus bertanggung jawab penuh, Bibi ke-9. "Baiklah," kata Bibi Jiu sambil tersenyum, "jika dia menyebabkan masalah, salahkan saja semuanya pada keluarga Mei." Pria itu mengangguk dan menghilang di udara. "Bibi Jiu," Yun Xiao tertawa, "tidakkah kamu takut aku akan membakar aula lelang dan membuat keluarga Mei bangkrut?" Petik 2. Tuan Muda Yun, Anda masih belak-belakan seperti biasanya. Bibi Jiu terkejut sejenak sebelum dia terkekeh, "Jika itu orang lain, saya tidak akan berani menjamin Anda." Mei Dong juga menjulurkan lidahnya dengan nakal. Kegembiraannya benar-benar terungkap dari matanya yang besar. Mereka bertiga mengobrol dan tertawa saat mereka berjalan ke halaman samping di halaman. Selain 3 kamar tidur di halaman, ada juga kamar yang digunakan untuk menerima tamu. Segera, seorang pelayan mengeluarkan semua jenis buah roh teh harum. "Sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu," kata Bibi Jiu sambil tersenyum. "Tuan Muda Yun, Anda bahkan lebih anggun dari sebelumnya." Yun Xiao tersenyum, "Anda menyanjung saya, Bibi ke-9, basis kultivasi Dong, telah mencapai kehormatan bela diri tingkat tinggi hanya dalam beberapa tahun. Keluarga Mei pasti telah berusaha keras, saya tidak bisa cukup berterima kasih."
Bibi Jiu tampak terkejut dan berkata, Dong, adalah anggota keluarga Mei dan sangat berbakat, sudah tepat bagi keluarga Mei untuk melakukan semua yang mereka bisa untuk mengolahnya, mengapa Anda berterima kasih kepada saya, Tuan Muda Yun? Petik 2. Ini Bian. Yun Xiao juga dibuat tidak bisa berkata-kata, tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Wajah Mei Dong, tiba-tiba memerah, dia mengutak-atik rambutnya dengan malu-malu, jantungnya berdetak sangat cepat, kata-kata Yun Xiao sepertinya menyiratkan bahwa dia adalah salah satu orangnya, wajahnya langsung terbakar, tetapi hatinya sangat manis. Kebetulan bertemu denganmu, Tuan Muda Yun, kata Bibi Jiu sambil tersenyum, saya memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan Anda. Yun Xiao tertawa kaget, sungguh kebetulan. Saya juga memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada Anda, bolehkah saya tahu apa yang Anda inginkan? Silakan pergi dulu. Bibi Jiu mengangguk, ekspresinya berubah serius, saya lemah, jadi saya ingin meminta Tuan Muda Yun untuk mengatur batasan di sini. Hati Yun Xiao bergetar, kantong spasial ini milik serikat pedagang, jadi tepat bagi mereka untuk berjaga-jaga. Dia membuat segel tangan, dan lapisan cahaya keemasan muncul di tubuhnya, karakter Maha Kuno muncul, dan dia tiba-tiba menamparnya ke dalam kehampaan. Karakter kuno Maha langsung bertambah besar dan menghilang ke dalam kehampaan, pada saat yang sama, fluktuasi muncul di sekitarnya selama beberapa saat sebelum stabil. Bibi Jiu terkejut, karakter kuno Maha. Tuan Muda Yun benar-benar menguasai karakter kuno Maha. Itu hanya beberapa kata, kata Yun Xiao sambil tersenyum, di bawah segel ini, tidak mungkin bagi pihak lain untuk menguping percakapan kita kecuali mereka adalah ahli dari 10 alam ilahi. Bibi Jiu mengangguk, maka saya lega, saya tidak curiga dengan serikat pedagang, hanya saja masalah yang akan saya diskusikan dengan Tuan Muda Yun harus diketahui oleh sesedikit mungkin orang. Jika itu masalahnya, aku akan pergi sebentar, kata Mei Dong, Buru-buru. Tidak apa-apa, kata Bibi Jiu, Anda adalah anggota inti dari keluarga Mei, dan Anda memiliki hubungan yang luar biasa dengan Tuan Muda Yun, tidak ada salahnya mendengarkan. Iya, Mei Dong, menjawab dengan lembut, dia dengan hati-hati menunggunya dan mendengarkan dengan tenang. Pada saat ini, ada aula yang gemerlap di dalam kantong spasial bangunan, dan ada beberapa puluh cermin yang tingginya 8 kaki. Ada semua jenis sosok manusia yang berkedip di cermin, jika dilihat dengan cermat, itu semua adalah gambar dari seluruh ruang biji sawi. Setiap gerakan semua orang, bahkan suara mereka, dipantau oleh lusinan cermin tinggi. Tiba-tiba, beberapa sinar cahaya melintas di depan aula, 3 sosok muncul di udara dan terbang ke bawah. Salam untuk Tuan Tongguang, Tuan Mingri, dan Tuan Feiyu. Ketika 2 penjaga di depan aula melihat mereka bertiga, mereka segera memberi hormat. Mereka bertiga tidak memperhatikannya dan menghilang dari aula dalam sekejap, memasukinya. Kamar ketujuh di halaman timur seharusnya ada di sini, kata Hu Mingri sambil melihat sekeliling, dia berjalan lurus ke depan cermin, dan ekspresinya tiba-tiba berubah menjadi terkejut. 2 orang lainnya buru-buru menghindar dan tertegun pada saat yang sama. Permukaan cermin kabur, beriak seperti tetesan hujan yang jatuh di danau, semua pemandangan di dasar danau tertutup, sehingga tidak mungkin untuk melihat apapun. Bibi ke-9 benar-benar tertarik dengan bangunan 10.000 harta karunku, dia bahkan mengatur pembatasan, apakah Anda pikir kami akan memata-matai mereka? Petik 2. Wajah Ketongguang menjadi gelap, dan ketidaksenangan yang ekstrim melintas di wajahnya saat dia berbicara dengan marah. Nah, bukankah kita mengintipnya sekarang? Jawab Li Feiyu, agak malu. Ketongguang tersipu dan mendengus, jika dia tidak bersama Li Yun Xiao, mengapa kita memata-matainya? Petik 2. Chu Mingri berkata, Li Yun Xiao itu memang tidak sederhana, semua gerakan di gedung ini akan tercermin dalam 36 cermin disa ini, dia benar-benar bisa mengisolasi mereka dengan mantra, kekuatan ilahinya tidak lemah. Sepertinya benar bahwa jiwanya yang didewakan dapat menembus dinding cermin ruangan, wajah Ketongguang dipenuhi dengan keterkejutan. Tidak penting apakah itu benar atau tidak, kata Chu Mingri, Qin Chuan dan Zhou Chu telah membawa ordo besi alam suci dan meminta kami untuk membantu menyelidiki Yun Xiao, masalahnya sekarang adalah bagaimana menjelaskan kepada mereka. Li Feiyu merasakan sakit kepala datang, hanya mereka berdua yang menyelidiki Yun Xiao, seharusnya tidak ada hubungannya dengan zona suci,
jangan lupa bahwa Yanwu masih di bawah perlindungan zona suci, saya hanya takut mereka akan memiliki konflik tepatnya, saya khawatir mereka akan memiliki konflik di kota Yan yang baru. Hu Mingri mengangguk dan berkata, memang, identitas Li Yunxiao tidak sederhana, kami juga tidak berani memprovokasi Qin Chuan dan Zhou Chu, kita harus mencegah mereka mengalami konflik di kota Yan baru, selama mereka berada di luar kota, itu bukan urusan kita. Bahkan jika mereka mati bersama. Saya pikir mereka bertiga akan bertarung cepat atau lambat, kita hanya bisa menyeretnya keluar. Untuk saat ini, aku akan mencoba yang terbaik untuk berurusan dengan Qin Chuan dan Zhou Chu, dan aku akan menyerahkan Yun Xiao padamu, Tuan Hu. Chu Mingri berkata, aku akan mengirim seseorang untuk mengawasinya, jika tidak ada pilihan lain. Kita tidak bisa membiarkan mereka bertarung dalam lingkup pengaruh kita bahkan jika kita harus menggunakan kekuatan, ini hanya hasil terburuk. Sekarang, banyak sekali tokoh harta karun sangat kekurangan tenaga kerja, selain Bihaodang, ada banyak faktor yang tidak diketahui di tempat lelang, yang membuat saya merasa tidak nyaman, dia tampak khawatir. Ketongguang tertawa, Tuan Chu, Anda mungkin terlalu gugup, tepat bagi Anda untuk waspada, tetapi jangan memberi diri Anda terlalu banyak tekanan. Hu Mingri mengangguk, dan mereka bertiga segera menghilang dari aula. Pada saat ini, di aula pusat halaman timur, di belakang panggung pelelangan. Apakah Anda melihat sesuatu yang tidak biasa di Sungai Wuding keluarga Mei, Tuan Muda Yun? Tanya Bibi Jiu dengan ekspresi serius, atau apakah kamu menyentuh sesuatu? Apa? Yun Xiao terkejut, mengapa Anda bertanya, Bibi ke-9? Petik 2. Tuan Muda Yun, Bibi Jiu menatapnya dan berkata, ekspresimu berkedip, saya pikir Anda memilikinya. Petik 2. Apakah sesuatu terjadi pada keluarga Mei atau Sungai Wuding? Tanya Yun Xiao. Keduanya saling meminta saran dan menolak untuk mengungkapkan informasi apapun. Bibi Jiu tersenyum pahit dan berkata tanpa daya, sangat merugikan untuk berbicara dengan Tuan Muda Yun, Sungai Wuding adalah asal-usul kekuatan keluarga Mei kami dan sangat penting. Aku tidak berani menyembunyikannya darimu, sejak Sungai Wuding dibuka kembali, energi spiritual di dalamnya menjadi semakin kuat, dan toksisitasnya juga menjadi lebih kuat. Pada awalnya, murid-murid keluarga Mei mendapat banyak manfaat dan saya juga diam-diam bahagia, berkat ini juga Dong, mampu menerobos ke alam kehormatan bela diri tingkat tinggi dengan begitu cepat, tapi kemudian, wajahnya dipenuhi dengan kekhawatiran saat dia berkata, Dong, kamu mengatakannya. Mei Dong, menjawab dengan ekspresi serius, saya harus menjadi orang yang memiliki perasaan terdalam tentang masalah ini, racun aneh di Sungai Wuding dapat memungkinkan keluarga Mei memiliki teknik penilaian yang sangat kuat, kekuatan kemampuan ini benar-benar sebanding dengan racun di dalam tubuh. Dia mengangkat tangannya dan mengedarkan energi elemennya, aura hijau tua merembes keluar dari telapak tangannya. Kemudian, dia membentuk gerakan mantra dengan tangan kanannya, menyatukan dua jari, dan menunjuk ke aura hijau. Seberkas cahaya keemasan mengelilingi ujung jarinya dan membentuk cincin emas seukuran cincin, aura hijau tua sepertinya terikat oleh cincin emas ini dan perlahan berguling sebelum akhirnya mengembun menjadi kristal hijau yang seperti pasir halus. Wajah Mei Dong, sudah pucat, dan dahinya berlumuran keringat. Dengan kekuatannya sebagai Supreme Bela Diri Bintang 9, dia hampir kelelahan setelah melakukan ini. Kakak Yun Xiao, benda ini adalah racunnya, di masa lalu, dengan konsentrasi toksisitas di Sungai Wuding, bahkan jika dihirup ke dalam tubuh, itu tidak akan pernah bisa mengembun menjadi keadaan kristal, tapi sekarang, tidak hanya kuantitasnya, tetapi juga kualitasnya sepertinya telah berubah. Saat Mei Dong, berbicara, keringat dingin menetes di dahinya, dia terus menuangkan energi elemennya ke dalam gelang emas seperti cincin untuk mempertahankan keadaan kristal racun. Murid Yun Xiao menyempit saat dia melihat kristal hijau dengan heran, itu hanya 1/10 ukuran sebutir beras. Efek racun ini pada keluarga Mei masih belum diketahui, kata Bibi Jiu, tetapi racun Yin yang dipaksa Dong, keluarkan sangat kuat, dia melemparkan sepotong logam perak, yang melintas di udara. Mei Dong, mengganti segel tangannya, dan cincin emas tiba-tiba bubar, mengubah kristal hijau kembali menjadi asap, dia mengepalkan kelima jarinya dan tiba-tiba menamparkan logam perak. Dengan kilatan cahaya, lampu hijau langsung menembus logam perak dan membakar lubang seukuran ibu jari.
Wajah Yun Xiao berkedip saat dia berkata dengan kaget, besi bintang dingin surga utara. Logam yang telah ditembus tidak lain adalah Star Iron dingin langit utara yang dia gunakan untuk menempa ilustrasi jutaan pedang. Dia tiba-tiba membuat gerakan meraih, dan Star Iron yang dingin di langit utara segera terbang ke tangannya. Dia mulai memeriksanya dengan ekspresi serius. Bibi Jiu tampak tak berdaya dan tersenyum pahit, meskipun efek racun ini pada tubuh masih belum diketahui. Tuan Muda Yun telah melihat kekuatannya. Sebagai kepala keluarga Mei, saya tidak bisa tidur dan makan dengan tenang jika saya tidak mengetahui situasi benda ini. Lingkungan lubang itu sangat halus dan datar, seolah-olah itu adalah lubang alami dan tidak disebabkan oleh kekuatan eksternal. Artinya item ini tidak hanya dapat memberi keluarga Mei Anda kemampuan khusus, tetapi juga memiliki kekuatan korosif yang kuat. Dahi Yun Xiao berkerut saat dia berkata dengan suara yang dalam, Dong, begitu kamu merasakan ketidaknyamanan, segera berhenti, kamu tidak boleh memasuki sungai untuk berkultivasi. Hati Mei Dong, menghangat ketika dia melihat betapa pedulinya dia padanya. Dia menyeka keringat dari dahinya dan tersenyum manis. Jika situasinya tidak benar, saya pasti akan berhenti berkultivasi. Namun, masalah ini menyangkut masa depan keluarga Mei. Aku harus sampai ke dasar ini sebelum aku bisa merasa nyaman. Yun Xiao mengangguk dan berkata, aku belum pernah melihat benda ini sebelumnya, tapi memang sangat menakutkan. Dong, bisakah kamu memberiku satu lagi untuk dipelajari? Petik 2. Mei Dong, berkata dengan canggung, item ini hanya dapat membentuk kristal di bawah penindasan kekuatan yang kuat. Kami juga telah mencoba berbagai metode untuk melestarikannya, namun, kami telah gagal. Begitu dilepaskan, itu akan segera kembali menjadi gas dan menimbulkan korosi segalanya. Kamu hanya perlu memaksanya keluar dari tubuhmu, kata Yun Xiao, saya punya cara saya sendiri. Baiklah, Mei Dong, tertegun sejenak. Dia mengedarkan kekuatan esensinya lagi dan menggertakkan giginya untuk memadatkan kristal hijau kecil itu. Seluruh tubuhnya tidak bisa menahan gemetar, seolah-olah dia tidak bisa bertahan terlalu lama. Dengan lambaian tangannya yang santai, Yun Xiao menangkap partikel itu, dan kemudian menghilang di telapak tangannya dengan kilatan lampu hijau. Mata Bibi Jiu dan Mei Dong, berbinar tak percaya. Tuan Muda Yun, Bibi Jiu kaget, bagaimana Anda menyingkirkan ini? Petik 2. Maaf, kata Yun Xiao, saya tidak bisa mengajarkannya kepada orang lain, dan saya satu-satunya yang bisa menggunakannya. Metodenya sebenarnya sangat sederhana, dia hanya harus memasukkannya ke dalam tablet alam ilahi dan menekannya dengan kekuatan aturan. Jika itu masalahnya, aku tidak bisa memaksanya, kata Bibi Jiu kecewa. Tuan Muda Yun, bisakah Anda sekarang memberi tahu saya apa yang terjadi di sungai yang tidak terbatas? Yun Xiao mengangguk dan berkata, faktanya, tidak ada yang terjadi, saya baru saja menemukan tablet giok di dasar sungai Wuding, di atasnya tertulis kata-kata, sungai berkelok-kelok yang mengarah ke kedalaman tersembunyi. Bahan tablet giok itu sangat istimewa. Pada saat itu, saya ingin mengambilnya, tetapi kekuatan menakutkan datang dari bawah, memaksa saya untuk menyerah. Tablet giok, sungai yang berkelok-kelok mengarah ke pembukaan halus. Bibi ke-9 terkejut, dia sepertinya telah memikirkan sesuatu dan ekspresinya berubah. Bibi ke-9, Yun Xiao bertanya dengan heran, Anda tahu tentang monumen ini? Petik 2, wajah Bibi Jiu serius, sepertinya saya telah melihat catatan serupa dalam buku-buku kuno keluarga Mei, saya akan kembali dan membacanya setelah pelelangan ini, mungkin saya bisa menemukan kuncinya. Yun Xiao melihat ekspresinya yang berkedip-kedip dan tahu bahwa dia pasti menyembunyikan sesuatu, tapi, ini adalah masalah keluarganya, dan meskipun dia sangat penasaran, dia tidak bertanya terlalu banyak. Aku akan melakukan yang terbaik untuk mencari tahu apa yang terjadi dengan kristal hijau itu. Jika ada kabar, saya akan segera memberi tahu Bibi ke-9. Terima kasih banyak, Tuan Muda Yun, Bibi Jiu membungkuk dan berkata. Rasa terima kasihnya tulus, meskipun dia tidak mendapatkan banyak informasi yang berguna, Yun Xiao setidaknya memberinya petunjuk, yang memberinya titik awal. Tuan Muda Yun, Anda mengatakan bahwa Anda memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan saya, bolehkah saya tahu apa itu? Bibi Jiu bertanya dengan rasa ingin tahu. Yun Xiao tersenyum kecut, hanya saja saya tidak tahu apa-apa tentang itu, saya ingin meminta Bibi ke-9, yang dapat menilai segala sesuatu,
untuk membantu saya melihat apa itu, dia membuka telapak tangannya di depan Bibi Jiu, dan seekor cacing kuning seukuran biji padi muncul. Makhluk hidup, sungguh elemen logam yang kuat. Murid Bibi Jiu menyusut, jika saya tidak merasakan vitalitasnya, saya akan mengira itu adalah elemen logam yang bermutasi itu sendiri. Mei Dong, juga memiliki ekspresi penasaran di wajahnya, dia datang dan sama-sama terkejut. Bibi Jiu meletakkan tangannya di telapak tangan Yun Xiao, dan ada sedikit fluktuasi di antara telapak tangan mereka, seperti permukaan air yang beriak, tubuh serangga emas juga sedikit gemetar. Ah! Bibi Jiu tiba-tiba berteriak dan menarik tangannya secara refleks, dia sangat ketakutan sehingga dia mundur. Bibi ke-9, Mei Dong, terkejut, dia bergegas maju untuk mendukung bibi ke-9-nya, wajahnya penuh keterkejutan, dia belum pernah melihatnya kehilangan ketenangannya seperti ini. Yun Xiao juga bingung, kemampuan apa yang dimiliki benda ini untuk membuat bibi ke-9 begitu takut. Wajah Bibi Jiu dipenuhi dengan kengerian, dan napasnya menjadi sedikit berat saat dia menatap cacing di tangan Yun Xiao dengan tidak percaya. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan ketakutan yang tersisa, aku belum pernah melihat perasaan yang begitu kuat dari hal ini dalam hidupku, meskipun saya tidak tahu asal-usulnya, itu pasti keturunan dari roh sejati, atau bahkan roh sejati itu sendiri. Roh sejati itu sendiri, bagaimana mungkin? Yun Xiao tertawa, saya bahkan tidak percaya jika Anda mengatakan itu adalah keturunan dari roh sejati, dalam atlas roh sejati yang telah diturunkan, pernahkah Anda melihat catatan tentang benda sekecil itu? Bibi Jiu berkata, sebagian besar atlas roh sejati yang telah diturunkan tidak lengkap, selain itu, kebanyakan dari mereka mencatat beberapa keberadaan roh sejati yang paling terkenal di masa lalu, tidak mengherankan jika beberapa dari mereka hilang. Saya tidak dapat menentukan identitas sebenarnya dari objek ini, tetapi perasaan yang diberikannya memang sangat menakutkan, menyebabkan saya menggigil. Bolehkah saya tahu di mana Tuan Muda Yun memperoleh barang-barang ini? Aku sudah membunuh pemilik asli item ini, sekarang setelah saya mendengar apa yang dikatakan bibi ke-9, saya benar-benar menyesal mengambil nyawanya, aku seharusnya menangkapnya dan menggeledah jiwanya. Wajah Yun Xiao penuh penyesalan saat dia menggambarkan pembunuhan dan pencarian jiwa dengan sangat ringan sehingga Bibi Jiu dan Mei Dong, merasakan kulit kepala mereka kesemutan. Karena benda ini sudah muncul di dunia, kita harus bisa mengetahui asal-usulnya, kata Bibi Jiu, saya bertanya-tanya karakteristik apa yang dimilikinya, mungkin kita bisa menebak. Petik 2. Cacing ini dapat memancarkan sesuatu yang mirip dengan energi roh emas, kata Yun Xiao, tetapi tampaknya semakin lemah, cahaya keemasan melintas di tangannya, dan 10 atau lebih serangga ini muncul, semuanya berwarna kuning, tetapi beberapa dalam dan beberapa terang, cahaya keemasan redup dipancarkan dari tubuh mereka. Telapak tangan Yun Xiao segera berubah menjadi emas, seolah-olah dia telah memaksa tubuh emas yang tidak binasa untuk melindungi dirinya sendiri di bawah aura tajam serangga kecil itu. Saat itu, pria berjubah biru dari klanmu telah menggunakan api iblisnya untuk menekan energi spiritual logam pada serangga kecil itu, tidak berani menggunakan tubuh fisiknya untuk meraihnya. Ini Bian. Bibi Jiu kaget, dia mengulurkan tangan dan dengan hati-hati menyentuh emas muda, jari-jari putihnya sedikit gemetar saat disentuh dan kemudian ditarik kembali. Tangannya yang seperti giok dipenuhi luka, dan darah mengalir tanpa henti. Hati-hati, bibi ke-9, kata Yun Xiao. Tidak apa-apa, ya, jawab Bibi Jiu dengan lembut, dengan sirkulasi kekuatan esensinya, luka eksternal langsung sembuh. Ekspresi aneh muncul di wajahnya, cahaya keemasan ini memang seperti kiro emas, tapi jauh lebih lemah, jika serangga ini memiliki kekuatan tempur, mereka juga harus sangat kuat. Wajah Yun Xiao menjadi sedikit aneh saat dia menatap serangga di telapak tangannya, tidak bergerak 1 inci pun, alisnya terangkat. Kakak Yun Xiao, apakah kamu menemukan sesuatu? Hati Mei Dong, bergetar. Yun Xiao menunjuk ke telapak tangannya, dan seekor cacing kuning seukuran sebutir beras memantul dan ditangkap oleh tangan lain, dia mempersembahkannya kepada keduanya dan berkata, pertama kali saya melihat serangga ini, cahaya keemasan jauh lebih terang dari sekarang, mungkinkah sudah habis, jadi semakin lemah. Tuan Muda Yun, maksud Anda cahaya yang mirip dengan kiro emas dapat bertambah dan berkurang dalam waktu singkat? Bibi Jiu bertanya dengan heran.
Mungkinkah dia lapar, jadi dia menghabiskan energinya? Kata Mei Dong, malu. Sangat mungkin, kata Bibi Jiu, tapi aku tidak tahu apa yang dilahap benda ini untuk mengisi kembali dirinya sendiri. Yun Xiao berpikir sejenak, lalu meletakkan sepotong bintang dingin surga utara besi, yang telah ditembus oleh gas beracun hijau, di telapak tangannya dan dengan lembut menyentuh cacing seukuran padi. Cahaya di tubuh serangga berkedip tanpa terasa, dan perlahan bergerak menuju bintang dingin besi. Seperti yang diharapkan, seru Bibi Jiu, meskipun cacing itu sangat kecil, mereka bertiga bisa melihat situasi dengan jelas dengan mata tajam mereka. Cacing itu memang memakan bintang dingin surga utara besi, tetapi ia makan dengan sangat lambat. Yun Xiao berpikir sejenak, lalu melemparkan selusin serangga lainnya. Benar saja, mereka semua mulai menggerogoti besi bintang yang dingin di surga utara. Hehe, cukup menyenangkan, saya ingin tahu apakah mereka akan tumbuh setelah memakan Star Iron yang dingin di surga utara. Petik 2. Mei Dong, tertawa dan memiringkan kepalanya saat dia mengingat. Hanya bagian dari besi bintang dingin surga utara ini saja akan memakan waktu beberapa hari untuk menyelesaikannya, aku akan memulihkan diri dan mengamati sebentar. Yun Xiao merenung sejenak, lalu dengan membalikkan tangannya, dia menyingkirkan semua serangga. Aku akan kembali dan mencari beberapa informasi, kata Bibi Jiu, keluarga Mei telah meninggalkan banyak buku tentang roh sejati kuno, mungkin kita bisa menemukan beberapa petunjuk. Kalau begitu aku harus merepotkan Bibi ke-9, Yun Xiao berterima kasih padanya. Mereka mengobrol sebentar, lalu Yun Xiao bangkit dan pergi. Hati Mei Dong, menegang, masih ada waktu lama sebelum lelang berikutnya, katanya buru-buru, mengapa saya tidak menemani kakak laki-laki Yun Xiao berjalan-jalan. Petik 2, itu bagus, kata Yun Xiao sambil tersenyum, itu bagus. Keduanya dengan cepat meninggalkan tempat lelang dan berjalan-jalan di sekitar kota Yan yang baru. Mei Dong, berkata dengan lembut, saya telah berkeliling dunia dengan Bibi ke-9 selama ini, saya sering mendengar beberapa berita tentang kakak laki-laki Yun Xiao, saya selalu berada di Tenterhooks, saya lega melihat kakak laki-laki Yun Xiao baik-baik saja. Hati Yun Xiao bergerak, meskipun apa yang telah mereka lakukan dalam beberapa tahun terakhir bukanlah rahasia, itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa didengar dengan mudah. Mei Dong, kemungkinan besar bertanya-tanya. Saya memang mengalami beberapa hal, tetapi kebanyakan dari mereka lebih menakutkan daripada berbahaya, katanya sambil tersenyum. Pengalaman kakak laki-laki Yun Xiao pasti lebih mendebarkan daripada yang saya dengar, kata Mei Dong, saya ingin mendengar beberapa di antaranya dari kakak laki-laki Yun Xiao. Yun Xiao tersenyum dan memilih beberapa hal yang kurang penting yang terjadi setelah mereka berpisah di kota Nanhuo. Mata Mei Dong, menjadi kosong saat dia mendengarkan, dan dia menjadi gugup dari waktu ke waktu. Sayang sekali aku terlalu lemah, kata Mei Dong, lemah, saya tidak bisa membantu kakak laki-laki Yun Xiao menyelesaikan masalahnya. Dong, sudah sangat kuat, kata Yun Xiao dengan serius, tetapi Anda harus ingat untuk tidak terburu-buru kultivasi Anda, jika Anda melihat ada yang salah, segera berhenti. Bagaimanapun, racun yang tidak diketahui itu terlalu kuat, yang membuat Yun Xiao sangat khawatir. Mei Dong, menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat, pasti, saya tidak akan membiarkan kakak laki-laki Yun Xiao khawatir. Yun Xiao sedikit mengangguk, tiba-tiba, ekspresinya berkedip saat dia melihat sekilas sosok dari sudut matanya, yang menghilang dalam sekejap di sudut jalan. Kakak laki-laki Yun Xiao, ada apa? Petik 2. Mei Dong, tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya ketika dia melihat ekspresi Yun Xiao yang sedikit linglung. Ada yang harus aku lakukan sekarang, kata Yun Xiao, kembali ke aula lelang dulu. Kakak Yun Xiao, kamu tidak akan berpartisipasi dalam lelang berikutnya. Mei Dong, terkejut. Ya, kata Yun Xiao, saya akan kembali tepat waktu. Setelah dia selesai berbicara, dia berjalan ke arah sosok itu dan menghilang ke sudut jalan dalam sekejap mata. Mei Dong, berdiri di sana dengan linglung, setelah beberapa lama, dia menghela nafas dan mengungkapkan ekspresi kekecewaan yang samar. Dalam sekejap, Yun Xiao mengunci pria di depannya. Namun, ada jejak ejekan di matanya, tubuhnya bergoyang dan berangsur-angsur memudar hingga dia menghilang. Sesaat kemudian, 3 sosok muncul di tempat Yun Xiao menghilang, dan semuanya tampak terkejut. Apa yang terjadi?
Saya tidak bisa menangkap jejaknya sama sekali, apakah dia benar-benar menghilang. Auranya masih berlama-lama di sekitar sini, dan tidak ada sedikit pun yang bocor. Mungkinkah teknik melarikan dirinya cukup kuat untuk lolos dari pengejaran kita? Petik 2. Dia tampaknya telah menyusul seseorang, dan orang yang dia kejar tampaknya menuju gerbang selatan. Haruskah kita mengejarnya atau tidak? Petik 2. Kalian berdua, silakan dan lihat, saya akan kembali dan melapor ke Tuan Hu Mingri. Mereka bertiga datang dengan rencana dan segera dibagi menjadi dua kelompok. Di selatan kota Xinyan, seorang lelaki tua bungkuk dengan topi bambu dengan cepat meninggalkan kota. Orang tua itu mengenakan seragam petani bertambalan coklat, dan dia terhuyung-huyung saat dia berjalan, namun, setelah dia meninggalkan kota, dia menghilang di luar gerbang kota dalam beberapa langkah. Sebuah kekuatan sedikit berfluktuasi di langit, dan Yun Xiao, yang bersembunyi di kehampaan, mengikuti dengan cermat. Orang tua di depan tidak lain adalah Harimau Langit Tirani, salah satu dari 8 tanda istana Dewa Kematian. Setelah setengah dupa, Langit Tirani Tiger melintasi bukit dan 3 sosok muncul di tanah datar di depannya. Yun Xiao sedikit terkejut, dan matanya menjadi dingin. 2 dari 3 pria itu tidak terbiasa baginya. Salah satunya tinggi dan ramping, dengan rambut ungu panjang tersampir di bahunya. Dia adalah Kaisar Bela Diri. Bintang 8, pria lain memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Dia mengenakan jubah brokat biru dan juga Kaisar Bela Diri bintang 7. Orang terakhir yang tersisa adalah Tuan Kuan dari klan Iblis, yang baru saja bertarung dengan Yun Xiao. Kakak kelima, kenapa kamu keluar? Mungkinkah rencananya akan berubah? Tuan Kuan sedang duduk bersila di tanah untuk mengatur pernapasannya. Dia tampaknya menderita beberapa luka ringan dalam pertempuran dengan Yun Xiao hari itu dan belum pulih. 2 lainnya juga mengerutkan kening pada Tiger Langit Tirani. Saya khawatir itu tidak akan sesederhana itu, kata Tiger Langit Tirani dengan suara yang dalam. Ada banyak pesaing kuat dalam lelang ini. Saya khawatir batu vitalitas yang saya bawa masih jauh dari cukup. Sejak awal, saya tidak setuju untuk membelinya dengan batu primordial, jadi saya hanya menyambarnya. Dengan kami berempat bekerja sama, meskipun kami tidak dapat mengalahkan serikat pedagang, tidak akan menjadi masalah bagi kami untuk melarikan diri. Pria berjubah biru itu berkata dengan jijik, wajahnya sedingin es dan niat membunuhnya jelas. Tidak, Harimau Langit Tirani menggelengkan kepalanya. Ada terlalu banyak ahli di lapangan, dan pengaturan toko harta karun yang segudang sangat ketat, terlalu sulit untuk berhasil. Jejak kebencian melintas di wajah Tuan Kuan. Dia berkata dengan marah, jika bukan karena Li Yun Xiao, yang tidak hanya merampok tubuh Phoenix Nirvana Surgawi tetapi juga membuatku menghabiskan 3 bulu dari roh sejati, tidakku, bagaimana mungkin pelelangan belaka menghentikanku? Petik 2. Kakak ketiga, bukan karena aku ingin mengkritikmu, kata pria berambut ungu itu dingin. 3 bulu, ketiadaan, yang telah ditukar bos dengan orang lain dengan susah payah. Anda benar-benar menyia-nyiakannya untuk junior belaka, dan bahkan menunda masalah penting. Jika Anda tidak dapat membawa benda itu kembali dengan lancar, saya akan melihat bagaimana Anda akan menjelaskannya kepada bos. Wajah Tuan Kuan menjadi dingin dan dia berkata dengan marah, aku tidak membutuhkanmu untuk memberiku pelajaran, saya tahu apa yang saya lakukan. Pria berambut ungu itu mencibir, senang Anda tahu apa yang Anda lakukan, aku hanya akan diam-diam melihatmu memamerkan kekuatanmu, kakak ketiga. Wajah Tuan Kuan menjadi sangat jelek, dia menggertakkan giginya dan berkata, siapkan rencana kedua. Mereka berempat segera berdiri dan menuju ke 4 arah yang berbeda, timur, selatan, barat, dan utara. Tuan Kuan mengeluarkan cakram formasi seperti kotak besi dan melemparkannya ke tengah, tangannya dengan cepat membentuk segel, dan semua jenis segel dikirim ke cakram formasi. 3 orang lainnya juga memiliki ekspresi tenang, mereka berkoordinasi satu sama lain dan semua jenis lampu formasi berkedip terus-menerus. Yun Xiao bersembunyi di kehampaan dan menonton sebentar sebelum dia mengetahui bahwa itu mereka telah menyiapkan susunan teleportasi berukuran sedang. Formasi teleportasi biasa tidak dapat diatur dalam waktu singkat kecuali itu adalah area yang sangat kecil, namun, mereka menggunakan cakram formasi sebagai yayasan mereka, masih sangat mudah bagi mereka untuk mengatur formasi teleportasi jarak menengah 1 kali yang sederhana. Sesaat kemudian,
Formasi besar terbentuk di sekitar mereka berempat, perlahan berkedip dan cahayanya menjadi semakin lemah, dan akhirnya menghilang ke tanah. Mereka berempat menghela nafas lega, wajah mereka menjadi pucat, menyiapkan formasi skala besar secara tiba-tiba, bahkan jika mereka kuat, itu masih terlalu berlebihan bagi mereka. Minum beberapa pil pemulihan dan kembalikan kekuatan Anda ke puncaknya sesegera mungkin, kata Tuan Kuan, nanti, saudara keenam, Anda akan menawar barang itu, jika Anda gagal, semua orang siap mendengarkan perintah saya dan merebutnya. Petik 2. Mengapa saya, bukan saudara kelima? Pria berjubah brokat biru mengerutkan kening. Seseorang sepertinya telah mengenaliku, kata Tiger Langit Tirani sambil tersenyum masam, dan bahwa Li Yunxiao juga ada di sini, dengan indera ilahi yang kuat, aku tidak bisa dilihat olehnya tidak peduli bagaimana aku menyamarkan diri. Kalian semua membicarakan Li Yunxiao seolah-olah dia adalah dewa, apakah Anda tidak merasa bahwa Anda mempermalukan istana dewa kematian? Petik 2. Ekspresi pria berambut ungu itu menjadi gelap saat dia berbicara dengan dingin, matanya dipenuhi dengan amarah. Sebelum misi selesai, tidak ada yang diizinkan untuk memprovokasi iblis itu, kalau tidak, jangan salahkan aku karena tanpa ampun. Wajah Kuan tenggelam. Meskipun pria berambut ungu dan pria berjubah biru sedikit tidak puas, mereka tidak berani melanggar perintah Tuan Kuan, mereka hanya mendengus dingin untuk mengungkapkan ketidakpuasan mereka. Kalian berdua masih muda, anak muda selalu terburu nafsu, harimau langit tirani tersenyum pahit, saya benar-benar menyesalinya sekarang, kembali ke kota bulan merah, aku seharusnya membunuhnya bahkan jika aku harus mati, sekarang, dia menjadi masalah besar, saya tidak menyangka bahwa bahkan Anda, saudara ketiga, bukanlah lawannya, saya khawatir hanya bos yang bisa membunuhnya. Saya tidak percaya pada bidat, kata pria berambut ungu itu dengan jijik, setelah masalah ini selesai, izinkan saya mengirimnya ke barat. Selama ini dilakukan, Tuan Kuan mencibir, Anda rela mati, saya akan senang melihatnya juga. Mereka berempat mulai mendiskusikan beberapa strategi untuk merebut barang-barang lelang, mereka datang dengan berbagai rencana dan bagaimana menghadapi situasi yang tidak terduga, kemudian, mereka berempat berubah menjadi sinar cahaya dan menuju kota Yan yang baru. Yunxiao tiba-tiba muncul dari kehampaan dengan ekspresi aneh di wajahnya, apakah Ling Baiyi juga tertarik dengan pedang saya? Petik 2. Dia muncul di langit di atas formasi. Tuan Kuan telah menggunakan teknik khusus untuk menyembunyikan formasi teleportasi sedang di bawah tanah, tidak mungkin menemukannya. Disformasi yang dapat mengatur formasi teleportasi berukuran sedang ini juga bernilai sebuah kota, sayang sekali meninggalkannya di sini, biarkan saya membawanya kembali. Dengan senyum dingin dan jahat di wajahnya, Yunxiao membuat gerakan meraih di udara, tiba-tiba, kekuatan susunan muncul di bawah kakinya, dan sebuah kotak besi melesat keluar dari mata susunan itu, yang dia tangkap di tangannya dan singkirkan. Setelah beberapa jam, pelelangan dimulai lagi, dan semua seniman bela diri masuk. Yunxiao juga muncul di aula lelang tepat waktu dan duduk di sebelah Mo Huayuan. Mo Huayuan tertawa dan berkata, kamu sudah mengobrol begitu lama. Setiap tempat di dimensi saku ini berada di bawah pengawasan serikat pedagang, kamu tidak mengatakan sesuatu yang memalukan, kan? Kamu adalah teman yang setia, kata Yunxiao dingin, Anda hanya mengingatkan saya sekarang. Petik 2. Aku melupakannya. Apakah kamu benar-benar mengatakannya? Mo Huayuan bertanya dengan ekspresi aneh. Iya, ya, jawab Yunxiao, terlihat sedikit malu. Apa katanya? Mo Huayuan segera mengangkat telinganya. Yunxiao sedikit malu dan gelisah, saya bilang saya selalu pemalu. Sangat apa? Mo Huayuan bertanya. Aku sangat suka Ying Luo. Apa yang kamu sukai? Wajah Yunxiao tiba-tiba menjadi dingin saat dia menamparkan pria itu dan berkata dengan dingin, aku suka memukuli pelawak. Mo Huayuan dipukul keras di bagian belakang kepalanya, dia tidak tahu mantra seperti apa yang telah dilemparkan Yunxiao, tetapi rasa sakit yang menusuk hati menembus kepalanya, membuatnya hampir berteriak. Aku telah membunuh sperma di kepalamu dengan tamparan ini. Kata Yunxiao dingin, tolong panggil saya Lei Feng, tidak terima kasih. Mo Huayuan mengusap kepalanya dengan senyum pahit, diam-diam memarahi dirinya sendiri karena meminta masalah, dia benar-benar pantas dipukuli. Gerakan mereka bisa terlihat jelas di cermin bumi yang jahat, wajah Hu Mingri berubah serius.
Li Feiyu dan yang lainnya di kamar pribadi juga merasakan jantung mereka berdebar kencang, untuk bisa dengan santai memukuli Mo Huayuan seperti ini, dan bahkan tidak berani mengeluarkan suara setelah dipukuli, betapa kuatnya latar belakang seseorang untuk melakukan ini. Terima kasih telah kembali ke venue lagi, aku ingin tahu apakah kamu telah menukar cukup banyak batu primordial. Sekarang, paruh kedua pelelangan. Ketongguang, Bibi ke-9, dan yang lainnya muncul kembali di platform bundar di tengah pulau dengan senyum di wajah mereka. Tempat itu dipenuhi dengan kutukan yang berteriak-teriak dan segala macam desakan. Hehe, item berikutnya adalah alat bantu peringkat 9. Ketongguang bertepuk tangan, dan seorang pelayan cantik berjalan maju sambil tersenyum, dia mengangkat nampan dan mengangkat sutra merah. Sebuah benda logam bulat abu-abu ditempatkan di dalamnya. Pelayan cantik itu menunjukkan barang besi itu, lalu berjalan ke Bibi Jiu dan memintanya untuk mengevaluasinya. Bibi Jiu dengan lembut menyentuh senjata besi dan berkata sambil tersenyum, tidak perlu bagiku untuk menjelaskan efek dari pelat roh jari, ia dapat secara akurat menemukan bahan surgawi dan harta duniawi dalam kisaran tertentu, piring roh jari tingkat 9 bahkan lebih berharga, pelat roh jari ini lengkap dan dalam kondisi baik, itu layak menjadi item kelas tertinggi. Harga dasarnya adalah 3 juta, kata Ketongguang. Setelah hening beberapa saat, seseorang berseru, 3.500.000. Meskipun pelat roh jari dapat secara akurat menemukan harta surga dan bumi, jangkauannya tidak signifikan dibandingkan dengan luasnya alam seni bela diri surga. Setiap sekte dan kekuatan memiliki pencari biji mereka sendiri, yang masing-masing mengenakan lempeng roh jari dengan tingkat yang berbeda dan terbang mengelilingi benua bela diri surgawi sepanjang hari untuk menemukan batu primordial. Orang-orang seperti ini sebagian besar adalah pembudidaya dengan masa depan yang suram di sekte dan tidak memiliki bakat, jadi mereka diatur untuk melakukan hal-hal ini. Jika mereka dapat menemukan tambang atau harta surgawi, sangat mungkin bagi mereka untuk menikmatinya selama sisa hidup mereka, mereka bahkan mungkin dianugerahi berbagai pil obat dan teknik kultivasi oleh para petinggi sekte, yang mungkin memungkinkan mereka untuk menerobos ranah mereka saat ini. Oleh karena itu, masih banyak orang yang mencari ranjau, namun, karena benua bela diri surgawi sangat luas, tidak banyak orang yang benar-benar dapat menemukan sumber tambang, oleh karena itu, tidak ada yang tertarik dengan pelat jari roh. 4 juta, orang lain berteriak, dan kemudian menjadi sunyi. Ketongguang hendak berbicara ketika Yun Xiao berteriak, 5 juta, 5.500.000. Orang dari sebelumnya merenung sejenak dan menaikkan harganya lagi. 6 juta, kata Yun Xiao tidak tergesa-gesa. Suara mereka tidak keras, tetapi aula lelang sangat sunyi, sehingga semua orang bisa mendengarnya dengan jelas namun, tidak ada yang mau merebutnya. Setelah mendengar harga 6 juta, pria itu tampaknya telah melampaui harapannya dan tetap diam. 7 juta, suara dingin terdengar, jantung semua orang berdetak kencang, dan ekspresi berbeda muncul di wajah mereka, beberapa terkejut, beberapa aneh, dan beberapa mengejek, mereka semua melihat ke arah kamar pribadi di lantai 2. Sebagian besar dari mereka menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus dengan senyum di wajah mereka, karena mereka telah menyadari bahwa ini adalah kotak yang telah bertarung dengan Yun Xiao untuk besi goblin, dan sekarang dimulai lagi. Hati Ketongguang juga menegang, tetapi dia mempertahankan senyum profesional di wajahnya. Secara alami, dia tahu bahwa Zhou Chu menyebabkan masalah, dia tidak lagi sebahagia sebelumnya, tetapi dia berharap tidak ada hal buruk yang akan terjadi. 8 juta, wajah Yun Xiao menjadi gelap saat dia berkata dengan dingin. 9 juta, Zhou Chu mengikutinya dengan cermat di dalam ruangan, seolah-olah dia bertekad untuk membunuhnya. Hehe, segala macam tawa datang dari sekeliling, penuh ejekan dan sarkasme, mereka tampak sangat senang melihat wajah pucat orang lain. 15 juta, wajah Yun Xiao menjadi gelap saat dia menaikkan harga. Zhou Chu berpikir sejenak dan melanjutkan dengan dingin, 16 juta. Kamu telah menentangku berkali-kali, kata Yun Xiao dingin, apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak berani menyentuh Anda? Petik 2. Di kamar pribadi, Zhou Chu mencibir, lelucon apa? Apakah kamu benar-benar berpikir aku takut padamu? Yun Xiao mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi, dinginnya di matanya menghilang dan menjadi tenang. Tidak baik, ekspresi Chen Feng tiba-tiba berubah saat dia berteriak ketakutan.
Ya, ada apa? Anda membuat keributan, Zhou Chu mendengus sedih. Orang-orang lainnya juga memandang Chen Feng, yang berkata dengan ekspresi serius, kata-kata Tuan Muda Yun barusan adalah ujian bagi saudara Zhou Chu, meskipun dia pasti menebak bahwa saudara Zhou Chu yang melawannya, dia tidak sepenuhnya yakin dan tidak memiliki bukti, namun, setelah mengujinya sekarang, dia yakin dia bisa mengonfirmasinya, jadi dia tidak terus menaikkan harga. Wajah Zhou Chu menjadi dingin dan dia mendengus, jadi bagaimana jika saya telah mengkonfirmasinya? Maksudmu dia akan datang dan merebutnya? Itu benar, Chen Feng mengangguk. Wajah Li Feiyu berubah drastis. Konflik di kota Yan baru adalah hal terakhir yang ingin dia lihat, bahkan jika Li Yun Xiao dapat memastikannya, dia tidak memiliki bukti, selama saudara Zhou Chu menyangkalnya, dia tidak bisa berbuat apa-apa, bukan? Petik 2. Chen Feng memandang Li Feiyu dengan sedikit belas kasihan, seolah-olah dia mengkhawatirkan kecerdasan Li Feiyu, saudara Zhou Chu pasti tidak akan menyangkalnya, dan dengan kepribadian Tuan Muda Yun, selama dia yakin akan sesuatu, apakah dia membutuhkan bukti? Petik 2. Hehe, aku tidak sabar untuk melihatnya. Ekspresi Zhou Chu berubah ganas, dan matanya terbakar dengan semangat juang. Identitas Li Yun Xiao tidak sederhana, saudara Zhou Chu, jangan impulsif. Li Feiyu buru-buru mencoba membujuknya, tetapi tatapannya tertuju pada Qin Chuan. Identitasnya tidak sederhana, ini mungkin kesempatan bagus untuk menyelidiki identitasnya, Qin Chuan tersenyum. Qin Chuan ingin mencobanya, tanya Li Feiyu, tertegun. Qin Chuan tertawa, kita akan lihat bagaimana kelanjutannya, saya tidak akan mengambil inisiatif untuk memprovokasi dia, tetapi jika kita bertemu dengannya dan itu tidak bisa dihindari, mari kita ikuti arus dan melawannya. Kilatan dingin melintas di kedalaman matanya, serta api yang mengamuk. Di kamar pribadi lain tidak jauh, mata Han Junting juga dingin saat dia berkata, Zhou Chu idiot itu pasti akan dirawat oleh Li Yun Xiao. Ekspresi nenek bunga matahari masih kaku, dia berkata dengan jijik, mereka berdua sama sekali tidak berada pada level yang sama, bisakah Zhou Chu menahan 10 gerakan dari Li Yun Xiao? Kuncinya masih mengandalkan Qin Chan untuk mengambil tindakan. Bahkan aku tidak bisa melihat kelihayan Qin Chuan, saya tidak bisa yakin apakah dia akan bergerak, tetapi kami hanya perlu menunggu dalam kegelapan untuk situasi berkembang, pemusnahan bintang pedang ilahi. Transformasi roh kayu kedua, kita tidak bisa melewatkan salah satu dari mereka. Lelang pelat roh jari tidak menimbulkan banyak kehebohan, itu hanya acara yang meriah, dan semua orang terus fokus pada lelang yang intens. Melihat wajah tenang Yun Xiao, Mo Huayuan merasakan kegelisahan yang tak bisa dijelaskan di hatinya, dia mendengus dan berkata, saya tidak tahu siapa itu, tetapi mereka pasti ditendang di kepala oleh keledai untuk secara khusus menentang Tuan Muda Yun. Itu bagus, kata Yun Xiao ringan, itu akan menghemat banyak batu primordial. Mungkinkah Tuan Muda Yun tahu siapa itu? Jantung Mo Huayuan berdetak kencang saat dia bertanya. Hehe, Yun Xiao tertawa, Anda akan segera tahu, mari kita lanjutkan menonton lelangnya, memang ada banyak hal menakjubkan dalam pelelangan toko harta karun. Mo Huayuan tahu bahwa dia tidak mau mengatakan apa-apa lagi, dan hatinya semakin gelisah, faktanya, dia sudah menebak bahwa orang itu adalah Zhou Chu, dia tidak bisa membiarkan mereka terlibat dalam konflik, dia tidak ingin melihat salah satu dari mereka terluka. Lelang terus memanas, dan banyak dari barang-barang berikut dijual dengan harga yang sangat tinggi, menyebabkan segala macam keributan. Bihaodang juga telah melakukan beberapa upaya, tetapi dia kembali tanpa hasil, tampaknya satu-satunya ambisinya adalah bendera 5 elemen-elemen, dan dia tidak memiliki banyak keinginan untuk hal-hal lain setelah mendapatkannya. Ada puluhan ribu orang di lapangan, bercampur dengan orang baik dan jahat, keempat pria istana Dewa Kematian tersebar ke arah yang berbeda setelah menyamar sebagai diri, tetapi mereka tidak tahu bahwa itu mereka telah dikunci oleh indera ilahi Yun Xiao. Mereka berempat tidak menawar sekalipun, mereka sudah memutuskan untuk berurusan dengan pedang Star Destroyer. Lelang berlangsung selama beberapa jam, tiba-tiba, seluruh aula lelang menjadi sunyi, hati semua orang bergetar, mengetahui bahwa akhir pelelangan akan segera muncul. Suasana di aula tiba-tiba menjadi sedikit tegang, dan suasana yang menindas mulai menyebar. Ini terutama berlaku untuk para ahli yang linglung dan acuh tak acuh terhadap lelang sebelumnya, banyak dari mereka memiliki kilatan cerah di mata mereka.
Sebaliknya, kelompok seniman bela diri yang telah berada dalam kompetisi yang sangat ketat sebelumnya mulai menyerah saat ini. Hehe, seluruh pelelangan telah berlangsung selama lebih dari sehari, saya yakin banyak orang yang tidak sabar karena menunggu, bukan? Petik 2. Jika saya mengumumkan akhir pelelangan pada saat ini, apakah saya akan dipukuli sampai mati oleh semua orang? Ketongguang tertawa. Kerumunan itu tertawa terbahak-bahak, dan suasana tegang segera hilang. Banyak orang berteriak, tidak hanya dia akan terbunuh, dia mungkin akan berubah menjadi abu. Jangan mengoceh lagi, cepat dan mulai. Kamu bukan hanya juru lelang, kamu juga seorang joker. Ketongguang terkekeh beberapa kali dan berkata, mari kita lanjutkan ke pengejaran. Setiap orang seharusnya sudah memiliki pemahaman tentang 3 item grand final berikutnya. Ayo langsung ke item pertama, ramuan roh tingkat ke-10, anggrek kiksing. Adegan itu segera terdiam, dan semua orang menahan napas. Bahkan hati Yun Xiao bergetar hebat, dan matanya berkedip. Seorang pelayan cantik perlahan berjalan keluar dari pulau, dia memegang nampan dengan kotak giok datar yang lebarnya setengah kaki. Ada apa dengan ramuan roh tingkat ke-10 ini? Suara yang dalam datang dari kamar pribadi di lantai 2, meski sudah diproses oleh cermin, itu masih terdengar sangat serius. Semua orang menahan napas, tidak berani bernapas terlalu keras. Wajah Yun Xiao juga sangat serius, sejak King memberitahunya alasan mengapa dia tidak bisa memasuki keadaan abadi tingkat ke-10, dia mengerti bahwa itu tidak hanya prajurit dihentikan sebelum keadaan abadi, tetapi semua jenis harta surgawi dan duniawi juga hanya bisa berhenti di puncak tingkat ke-9 dan tidak bisa melangkah lebih jauh. Ini karena tidak ada lagi aturan tingkat ke-10 di dunia ini, dan semua makhluk hidup tidak dapat berevolusi lebih jauh. Hehe, ramuan roh tingkat ke-10 ini jelas asli, silakan lihat. Bibi ke-9, Ketongguang tersenyum percaya diri. Bibi Jiu tampak serius dan mengangguk, saya telah memeriksa harta karun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi saya belum pernah melihat item tingkat ke-10, saya tidak yakin bahwa saya dapat mengidentifikasinya, biarkan saya mencoba. Kata-katanya tidak angkuh atau rendah hati, dan dia jujur dan tidak menyembunyikan kekurangannya sama sekali, membuat semua orang melihatnya dalam cahaya baru. Suara dari kamar pribadi di lantai 2 terdengar lagi, dengan penilaian Bibi ke-9, kami 10.000% yakin. Semua orang memiliki pemikiran yang sama, Bibi ke-9 sudah menjadi penilai paling kuat di era saat ini, jika dia bahkan tidak bisa menemukan alasannya, siapa yang bisa? Bibi Jiu mengangguk dan berjalan ke depan, kotak giok itu diukir dengan semua jenis simbol aneh dan pola susunan. Dia dengan lembut meletakkan tangannya di atas kotak giok, dan cahaya giok yang hangat tiba-tiba menyala dari kotak itu, pola susunan di atasnya tiba-tiba menjadi cerah, dan pola perak yang tak terhitung jumlahnya terbang. Pola perak berputar dan mengembun 2 kaki di atas telapak tangan Bibi Jiu, membentuk susunan perak besar. Tubuh Bibi Jiu sedikit gemetar dan dia terpaksa mundur beberapa langkah, dia tampak terkejut. Hati semua orang berada di tenggorokan mereka saat mereka menonton dengan mata terbelalak, tidak berani berkedip. Suara dari kotak itu terdengar lagi, Bibi ke-9, bagaimana? Ekspresi Bibi Jiu serius, tidak ada keraguan bahwa ada ramuan ilahi level 10 di dalamnya, tetapi saya tidak dapat merasakan situasi yang tepat dengan jelas, saya berharap beberapa teman dapat membantu saya. Bagaimana Anda ingin saya membantu? Tolong beritahu saya, kata suara di dalam kotak. Ramuan ilahi level 10 ini disegel dalam kotak giok, kata Bibi Jiu, itu dapat memastikan bahwa efek obat di dalamnya tidak akan hilang, tetapi juga menghalangi akal sehat saya membutuhkan teman yang kuat untuk membantu saya membuka segel, namun, melakukan hal itu akan menyebabkan sedikit hilangnya kekuatan obat ramuan ilahi. Ekspresi Ketongguang sedikit berubah saat dia berkata, kamu tidak bisa. Ramuan ilahi tingkat 10 adalah yang terbaik di dunia, dan hilangnya kekuatan obat apapun tidak dapat dikompensasi. Maka aku tidak bisa berbuat apa-apa, kata Bibi Jiu, saya hanya bisa menjamin bahwa memang ada ramuan ilahi tingkat ke-10 di dalamnya, saya tidak tahu detailnya. Kerumunan segera menjadi gempar, semua jenis diskusi terdengar dan berlarut-larut. Suara di dalam kotak itu berbicara lagi, informasi di dalamnya tidak jelas dan tidak ada cara untuk merujuknya,
item ini sangat sulit untuk dilelang, jangan bilang bahwa toko harta karun yang tak terhitung jumlahnya tidak memiliki informasi apapun. Benda ini ditemukan di situs kuno, toko harta karun yang segugup hanya dapat menyimpulkan bahwa itu adalah ramuan ilahi level 10, anggrek kiksing, mereka tidak memiliki informasi lebih lanjut, kata Ketongguang. Suara itu tampak sangat tidak puas, jika dilelang dengan harga setinggi langit, tetapi tidak ada apa-apa di dalamnya, bagaimana Anda menjelaskannya? Itu benar, bisakah toko harta karun yang segudang bertanggung jawab untuk mengembalikan barang? Ada suara-suara ketidakpuasan di sekitar. Ketongguang ditempatkan dalam posisi yang sulit, dia berpikir sejenak sebelum dia berkata. Karena setiap orang memiliki permintaan, banyak sekali toko harta karun tidak bisa tidak masuk akal. Kalau begitu, Bibi ke-9, tolong cobalah, saya ingin tahu bagaimana Anda bisa membuka segelnya. Petik 2. Saya tidak tahu banyak tentang teknik penyegelan, kata Bibi Jiu, apakah ada ahli di sini? Petik 2. Penonton terdiam, mereka semua berpikir. Pahlawan dari semua lapisan masyarakat berkumpul di sini, dan ada banyak ahli yang mahir dalam seni penyegelan, namun, bagaimanapun juga, ini adalah masalah yang sangat penting, dan tidak ada yang berani ceroboh. Jika Bibi ke-9 dan banyak tokoh harta karun merasa nyaman, biarkan aku melakukannya. Sebuah suara perlahan terdengar, dan mata semua orang segera terfokus padanya, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi terkejut. Jika Tuan Muda Yun bersedia membantu, itu akan bagus, kata Bibi Jiu dengan senyum tipis. Pria yang berbicara adalah Yun Xiao, di bawah pengawasan kerumunan, dia terbang ke udara dan perlahan mendarat di platform bundar di pulau itu. Tunggu, tiba-tiba, teriakan lembut terdengar dari kerumunan, seorang pria berjubah perak mengungkapkan ekspresi ketidakpuasan, siapa orang ini? Jika kita secara acak menemukan seseorang untuk mengujinya, siapa yang bisa memikul tanggung jawab jika segel atau ramuan spiritual rusak? Semua orang memandang pria berjubah perak itu dan banyak dari mereka berseru. Jadi itu Tuan Kai dari Villa Bulu Putih. Tuan Kai, maksudmu adik laki-laki dari Tuan Villa Bulu Putih, Master Arai besar peringkat 9, Tuan Kai. Itu benar. Saya tidak berharap Anda berada di sini juga, Tuan Kai. Masalah menekan segel ini secara alami adalah tanggung jawab Anda. Wajah Tuan Kai penuh kebanggaan saat dia berkata dengan santai, anak muda, saya dapat melihat bahwa kekuatan Anda luar biasa, tetapi menekan segel tidak hanya membutuhkan kekuatan, tetapi juga kekuatan spiritual yang kuat yang cukup untuk mengenali setiap rune di segel. Apakah Anda pikir Anda bisa melakukannya? Petik 2. Kotak giok ini seharusnya sudah lama ditinggalkan, kata Yun Xiao, aku sudah tahu rune yang muncul ketika kamu mengujiku barusan, jika Anda masih memiliki trik lain di lengan baju Anda, saya hanya bisa mengikutinya selangkah demi selangkah dan menghadapinya saat mereka datang. Nada yang luar biasa. Wajah Tuan Kai menjadi gelap, saya master formasi peringkat 9, katanya, saya bahkan tidak berani merekomendasikan diri saya sendiri. Anda harus tahu bahwa selalu ada seseorang yang lebih baik dari saya hanya berharap seseorang yang lebih kuat dari saya akan mengambil tindakan. Aku akan mencoba yang terbaik, Yun Xiao mengangguk dan berkata. Tuan Kai hampir tersedak sampai mati, dia berteriak dengan marah, lelucon apa? Apa gunanya mencoba yang terbaik? Cepat turun. Mata Bibi Jiu menoleh dan dia berkata perlahan, Tuan Kai, tolong tenang, dengan pemahaman saya tentang Tuan Muda Yun, dia dapat mengambil tanggung jawab besar ini. Ketongguang ingat bahwa dinding cermin kamar pribadi hampir ditembus oleh indera ilahi orang ini, dia segera berkata, dengan kemampuan Tuan Muda Yun Xiao, kamu harus bisa melakukannya. Tuan Muda Yun Xiao, dia Li Yun Xiao. Seseorang tiba-tiba berseru, apa, Li Yun Xiao? Kali ini, itu seperti batu yang menyebabkan 1000 riak, seluruh tempat terkejut dan segala macam diskusi pecah. Apakah Li Yun Xiao, orang yang dikenal sebagai bintang baru nomor 1 dan bahkan 4 keajaiban utara bukanlah tandingannya? Petik 2. Bukankah orang ini dicari oleh seluruh kota bulan merah dan dieksekusi sejak lama? Anak ini masih sangat muda, apakah dia benar-benar memiliki kekuatan yang begitu kuat? Aku tidak bisa mempercayainya. Yun Xiao sedikit mengernyit, dia tidak menyangka bahwa dia akan begitu terkenal sehingga semua orang sepertinya mengenalnya. Tuan Kai juga terkejut, dia tidak menyangka pemuda ini begitu terkenal,
Tapi dia masih keras kepala, dia mendengus dan berkata, saya pernah mendengar tentang kekuatan Tuan Muda Yun Xiao, tetapi dao penyegelan tidak sesederhana itu, bagaimana dengan ini, saya hanya akan melemparkan seni penyegelan, dan jika Tuan Muda Yun Xiao dapat memecahkannya, saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Suara di dalam kotak terdengar lagi, metode Tuan Kai luar biasa, jika Tuan Muda Yun Xiao dapat lulus ujian, keraguan semua orang akan hilang. Baiklah, kata Yun Xiao tanpa ragu-ragu, Anda dapat merapal mantra. Wajah Tuan Kai menjadi serius, dia melompat dan terbang ke platform bundar di pulau itu. Dia mendengus dingin di dalam hatinya dan memutuskan untuk menjebak Yun Xiao dengan semua yang telah dia pelajari dalam hidupnya dan mempermalukannya. Bersambung.